Cahaya terlihat oleh mata, udara terserap ke paru-paru, cinta berasal dari hati, sementara kebebasan adalah jiwa dari manusia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan sehat dan pendengar di penjuru manapun? Puji syukur alhamdulillah hari ini dengan semangat yang luar biasa, semangat yang selalu extraordinary. Kembali saya menggandeng produk herbal Indonesia dengan manfaat yang sangat luar biasa. STG Herbal Probio Plus Probiotik hadir kembali di program spesial Bincang Sehat, tetap menghadirkan narasumber tidak asing lagi di indra dengar sahabat dan juga masyarakat Indonesia yang selalu pantau di radio kesayangan Anda ini. Langsung saja kita say hello dengan pakar herbal Indonesia yang hari ini kelihatannya kostumnya beda dengan kemarin. Halo, assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, hari ini ciamik sekali, luar biasa. Apa yang membuat semangat untuk hari ini Mas Ali? Ya, bisa berjumpa dan memberikan sharing terkait kesehatan dengan pendengar setia di mana saja berada tentu menjadi kebahagiaan saya. Kita harus selalu datang dan tetap strong gitu Mas. Ya, baik. Tuhan selalu menciptakan manusia yang begitu sempurna dan beragam organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Ini mestinya harus kita jaga dengan baik sehingga akan tetap tampak indah dan kita akan merasakan dari kesehatan itu sendiri. Nah, salah satu bagian daripada organ kita yang sangat vital sekali ketika organ paru-paru itu mengalami gangguan atau ada masalah. Nah, itu yang hari ini akan kita ulas, kita bincangkan bersama pakar pengobatan herbal Indonesia, kawan sehat, yaitu kita berbicara tentang penyakit paru-paru. Ya, di situ seperti apa penyakit paru-paru itu, terus jenisnya, terus cara mengenalinya, gejala-gejalanya, terus sampai pengobatan dan juga edukasi atau terapi penyembuhannya seperti apa. Yang jelas pantangin terus radio kesayangan Anda ini, dan bincang sehat kali ini masih dipersembahkan oleh STG Probio dengan kandungan yang cukup luar biasa. Ada kulit manggis, daun ketepeng, akar pepaya, madu, sarang semut, air kelapa plus probiotik yang dikombinasikan serta disinergikan dalam ramuan yang berbentuk fermentasi, berfungsi untuk meningkatkan metabolisme tubuh, imunitas, dan juga stamina tubuh, memperbaiki pencernaan, menetralisir racun, menghambat dan mencegah kanker, serta meregenerasi sel, dan juga memperbaiki kualitas darah. STG Probio sudah mengantongi izin BPOM halal dari Majelis Ulama Indonesia, jadi sangat aman untuk dikonsumsi semua usia. Harganya sangat ekonomis, sangat terjangkau untuk semua lapisan masyarakat ya. Kemasannya cukup praktis, isinya lebih banyak. Sekali lagi isinya 350 mili ya. Bisa Anda konsumsi satu keluarga begitu, biar Anda selalu sehat hari-hari Anda tentunya ya. Baik, STG Probio silakan segera dapatkan langsung di apotek-apotek terdekat dari tempat Anda, kemudian di agen-agen resminya, dan juga langsung bisa Anda akses di alamat Komplek Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung Jawa Timur Indonesia. STG Probio, we love, we care, we share. Mas Ali Mustafa, mengawali pertemuan kita dalam pembahasan kasus penyakit paru-paru, bisa didefinisikan Mas, penyakit paru-paru itu sendiri seperti apa dan dampaknya ketika kita tidak cepat untuk merespon itu akan seperti apa Mas? Ya, ini saya sampaikan, paru-paru ini kan merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam menjalankan sistem pernapasan. Saat udara masuk ke paru-paru tentu ada pertukaran antara oksigen di dalam tubuh kita dengan karbon dioksida yang ada dalam darah. Nah, jika paru-paru ini bermasalah atau mengalami gangguan, maka proses ini disebut gangguan paru-paru. Seperti pneumonia misalnya. Ini pneumonia ini adalah infeksi yang menyebabkan kantong udara di dalam paru-paru meradang atau membengkak.
Terus ada lagi terkait virus atau bakteri ya, TBC atau tuberkulosis pada paru-paru. Juga bronkitis. Bronkitis ini peradangan yang terjadi pada percabangan saluran udara. Ada juga penyakit paru-paru kronis. Ini peradangan pada paru kronis yang menyebabkan terjadinya gangguan pada aliran udara baik menuju ataupun dari paru-paru. Ini yang sudah kronis. Ada juga asma. Asma ini sesak ya Mas. Ini penyakit asma ini ditandai dengan peradangan pada penyempitan saluran pernapasan. Ini memicu sesak biasanya seperti itu. Nah, itu pun macam-macam penyakit terkait paru-paru yang ada atau familiar di sekitar kita. Demikian Mas. Nah, setelah mengetahui definisi dari penyakit paru-paru itu sendiri, gejala dari penyakit paru-paru itu biasanya diawali gejalanya seperti apa Mas? Diawali dari gejala seperti apa Mas? Bisa digambarkan begitu? Ya, gejala-gejala paru-paru ini banyak Mas ya, atau tanda-tanda ya. Betul. Ini gejala umum ini biasanya ada batuk kering ataupun batuk yang disertai dahak tapi warnanya kuning atau coklat atau kadang kemerah-merahan. Ini batuk darah. Ini yang kategori kronis. Kadarnya itu kental atau cair Mas biasanya? Ya, bisa kental ya, bisa juga cair. Terus nyeri dada yang tentu bertambah parah jika terjadi batuk. Ini berarti sudah masuk ke dalam paru-paru. Terus kadang napas berat atau sesak, ini biasanya hubungannya dengan asma. Pada kondisi-kondisi tertentu demam ya Mas, demam, menggigil, berkeringat dingin, terus kehilangan nafsu makan, lemes bila terjadi kronis sampai penurunan berat badan. Terus ada juga hubungannya dengan kulit dan alergi. Ini kalau kondisi-kondisi tertentu kadang jantung bisa berdebar-debar. Demikian Mas. Ya, dan dari penyakit paru-paru itu sendiri tentunya yang awam kita kenal banyak sekali ragam atau macamnya begitu Mas ya. Ada paru-paru basah, kemudian ada pneumonia, terus TBC, asma begitu. Baik, kalau yang familiar di masyarakat itu adalah penyakit paru-paru basah. Seperti apa Mas cara mendeteksi orang dengan paru-paru basah? Mungkin ada semacam ciri-ciri yang bisa kita kenali begitu. Seperti yang saya sampaikan terkait gejala atau tanda-tanda dari paru-paru basah ya. Kalau paru-paru basah ini memang batuknya biasanya kering. Nah, terkait warna lendir atau dahak ini macam-macam, bisa kuning, coklat ataupun merah, bahkan kadang warna hijau. Ada memang nyeri di dada, napas ini berat, terasa sesak, bisa juga demam dan nafsu makan berkurang. Ya, itu bisa terjadi pada usia tidak tertentu, tidak beraturan begitu ya. Pada bayi pun gejala batuk mungkin bisa juga tidak terlalu jelas, akan tetapi pada bayi bisa juga terkena terkait paru-paru basah. Nah, pada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun misalnya, ini napas bisa menjadi lebih cepat dan berbunyi seperti mengi. Begitu kalau pada ya. orang dewasa, ini gejala tambahannya. Kalau orang kena paru-paru basah ini, kalau pada orang dewasa ini seperti orang linglung, kadang-kadang mudah ngantuk, bahkan kondisi-kondisi kronis ini bisa koma Mas. Karena apa? Asupan oksigen yang diserap di paru-paru untuk ditransformasi ke otak itu kurang. Sangat kurang begitu ya. Jadi efeknya bisa ke otak juga Mas. Ini terkait paru-paru basah. Nah, kalau asma sendiri ini lebih cenderung ke sesaknya. Apakah dari keluhan paru-paru itu sendiri atau penyakit paru-paru itu sendiri ada semacam faktor genetik Mas, keturunan? Bisa juga faktor genetik, orang-orang tertentu dari kondisi-kondisi tertentu bisa, dan juga faktor cuaca juga mempengaruhi. Baik, korelasi dari STG Probio atau jamu herbal STG Probio plus probiotik alami, di situ kandungannya kan juga banyak sekali, dan salah satu fungsinya bisa membantu meredakan paru-paru basah dan juga membantu mengatasi asma. Nah, kinerjanya seperti apa Mas? Dari kedahsyatan atau dari khasiat beberapa kandungan dari STG Probio ini? Iya, makanya ini saya sampaikan bahwa STG Probio yang mampu memperbaiki sistem pernapasan ini terkait dengan dari air kelapa sendiri, ini bisa membantu membersihkan racun atau toksin dalam darah ya. Nah, terutama pada saat proses pembenahan atau pengobatan pada paru-paru basah ataupun asma, ini diminum sebelum makan Mas ya. Ini penyerapan melalui pencernaan dan bercampur dengan
pembekuan darah, karena sirkulasi darah yang mentransformasi ke paru-paru melalui jantung ini membawa enzim-enzim yang dibutuhkan dari STG Probio untuk membantu mengeluarkan toksin melalui karbon dioksida yang keluar melalui paru-paru. Demikian. Baik, luar biasa sekali manfaat ketika kita terkena penyakit paru-paru, manfaat dan juga kandungan di herbal STG Probio plus probiotik alami ini sangat mendukung sekali kalau Anda konsumsi, kawan sehat, dan tentunya harus dikonsumsi secara rutin dulu Mas Ali ya. Iya, betul. Karena untuk membangun metabolisme tubuhnya dulu, dasarnya dulu biar lebih cepat tentunya Mas Ali ya untuk proses terapi penyembuhannya. Dan seperti apa nanti pembahasan selanjutnya terkait dengan penyakit paru, bahayanya bagi penderita paru-paru kalau tidak segera ditangani dan segera diobati. Nah, jangan kemana-mana, yang pasti Anda masih saya temani di acara spesial Bincang Sehat dipersembahkan oleh produk herbal STG Probio dan juga bersama pakar pengobatan herbal Indonesia yaitu Mas Ali Mustafa. Kita rehat sejenak setelah jeda komersial berikut. Sahabat Sehat Indonesia, Anda tengah mendengarkan Bincang Sehat spesial hari ini yang dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Program spesial yang syarat dengan edukasi kesehatan, dan saya yakin Anda selalu setia di sini di frekuensi kebanggaan dan juga radio kesayangan Anda ini. Yang jelas, perbincangan kita ini masih dipersembahkan oleh produk andalan herbal Indonesia yaitu STG Probio plus probiotik alami yang sangat bagus sekali untuk menambah metabolisme tubuh serta juga meningkatkan stamina tubuh, memperbaiki pencernaan, bagus untuk terapi penyakit degeneratif, diantaranya penyakit kanker, diabetes, kolesterol, rematik wasir, jantung, mah lambung, terus juga ambeien, asam urat, kencing manis, tumor, dan paru ya. Dan lebih spesifiknya adalah paru basah dan juga asma yang saat ini dalam pembahasan tema kita hari ini spesial bersama pakar pengobatan herbal Indonesia yaitu Mas Ali Mustafa. Sebelumnya perlu saya informasikan STG Probio ini merupakan herbal Indonesia yang sudah terdaftar di BPOM RI kawan. Jadi Anda tidak usah cemas lagi, tidak usah meragukan lagi keberadaan dan juga keampuhan dari kandungan dan juga manfaatnya produk andalan dunia herbal Indonesia yaitu STG Probio plus probiotik alami ini. Dikemas dengan sistem pembuatannya secara fermentasi, terus diproses secara higienis, telah melalui uji klinis, dan tentunya hanya dipersembahkan untuk Anda yang berani sehat dan yang ingin selalu menjaga kesehatannya. STG Probio dengan isi lebih banyak 350 mili, harganya sangat terjangkau, cukup ekonomis, mudah sekali pendapatannya. Bisa langsung di radio kesayangan Anda ini atau langsung bisa datang ke Komplek Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar, Tanggung Gunung, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. STG Probio, we love, we care, we share. Satu lagi kawan sehat, sebagai pusat layanan informasi silakan bisa Anda catat 0821 3224 5479. Untuk call center STG Probio 0821 3224 5479. Oke, kembali ke narasumber kita Mas Ali Mustafa, pakar herbal, pakar pengobatan herbal Indonesia. Tadi sudah kita singgung beberapa dampak yang tentunya sangat riskan kalau kita sendiri tidak respect dengan apa yang menjadi gangguan pada organ kita, lebih spesifiknya ke penyakit paru-paru tadi. Nah, seperti apa Mas gambaran bahayanya bagi penderita paru-paru yang tidak segera ditangani dan tidak segera kita tindak lanjuti begitu? Ya, ini seperti yang sudah saya sampaikan dan saya jelaskan sebelumnya bahwa pneumonia ini merupakan penyakit paru-paru yang berbahaya ya Mas ya. Karena dapat menyebabkan
menimbulkan komplikasi serius. Nah, komplikasi terkait gangguan di paru-paru ini lebih sering dialami oleh orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang mulai melemah, seperti anak-anak dan orang tua, serta orang-orang yang mengidap penyakit-penyakit kronis, bisa seperti diabetes misalnya. Nah, bila mengidap beberapa penyakit tertentu yang sudah ada sebelumnya, nah pneumonia ataupun kronisnya gangguan di paru-paru ini dapat memperburuk kondisi penyakit-penyakit lain. Potensi menyebabkan juga ke gagal jantung, Mas ya. Bisa juga pada beberapa kasus ini bisa meningkatkan resiko terkena serangan jantung. Terus ada juga terkait abses paru-paru. Ini komplikasi langka yang mungkin kebanyakan dialami oleh orang yang memiliki penyakit serius. Nah, ini juga bisa sesak napas hingga mempengaruhi unsur pencernaan. Nah, pengidap penyakit paru-paru ini bisa juga mempengaruhi di unsur usus besar, bahkan bisa ke ambeien atau berak darah juga, Mas. Wah, begitu berbahayanya dan begitu menakutkannya, Mas Ali ya. Ketika tidak segera kita respon, bahayanya seperti itu tadi yang sudah digambarkan oleh pakar pengobatan herbal kita, yaitu Mas Ali Mustafa. Kawan sehat, ketika Anda sudah mengetahui gejala-gejalanya, terus tanda-tandanya, apalagi tadi juga sudah diberikan sedikit jurus ampuh yang sangat cepat untuk segera Anda lakukan, yaitu penanganan secara alami, secara sederhana, yaitu cukup Anda langsung bisa gunakan STG Probio plus probiotik alami ini. Nah, Mas Ali, mendengar kata komplikasi, mungkin di masyarakat kita ini juga sesuatu yang gambarannya ini sangat juga menakutkan sekali. Nah, apakah bisa terjadi ketika komplikasi itu pada ujungnya mengarah ke kematian, Mas, ini kalau terkait dengan paru-paru ini? Ya dari yang saya sampaikan tadi terkait gangguan paru-paru ini, kalau misalnya gagal jantung ya bisa mati mendadak. Misalnya pada bermasalah di organ pencernaan, bahkan sampai ke mungkin berak darah gitu ya, Mas ya. Ini biasanya efeknya banyak banget, Mas ya. Bisa juga mempengaruhi fungsi hati. Nah, ini biasanya HB bisa ngedrop, lemes, dan ini sangat menyiksa karena setiap hari itu pasti merasakan sesek. Bahkan pada saat pagi menjelang subuh ini sebetulnya kan organ paru-paru yang sebetulnya berfungsi kuat. Nah, pada saat antara jam 3 pagi sampai jam 5 ini kan jam piket organ paru-paru ini cukup kuat atau sangat kuat, yang sehingga ini biasanya malah tambah sakit ya. Jadi ini saya sampaikan bahwa pada saat jam 3 pagi sampai jam 5 pagi ini organ paru-paru ini melakukan proses pembuangan limbah atau racun atau karbon dioksida. Nah, pada saat ini apabila terjadi batuk, mungkin bersin-bersin, bahkan sampai berkeringat dingin, menandakan adanya gangguan fungsi paru-paru yang serius. Nah, demikian sebetulnya yang perlu diperhatikan pada pendengar di mana saja berada. Apabila sudah mengalami hal tersebut, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, yang menarik lagi juga, Mas Ali, ketika orang sudah terkadang kan panik ketika kita sudah sakit, apalagi terkait dengan pernafasan atau nafas itu sendiri ya. Jadi kalau nafas tidak bisa bekerja secara optimal, justru sumber dari kehidupan kita adalah nafas itu sendiri ya. Oksigen atau udara. Nah, ada semacam trik atau kiat yang sangat sederhana sekali atau yang sangat simpel sekali, Mas Ali, ketika orang mempunyai penyakit paru-paru ini, terapi yang alami yang sangat mudah dilakukan itu seperti apa, Mas? Ya, bisa melakukan meditasi atau yoga, mengatur olah napas antara jam 3 sampai jam 5 pagi. Apabila bangun pagi atau bangun sepertiga malam yang terakhir ya. Ini bisa untuk berdoa dan olah napas ya biasanya. Ini dilakukan oleh orang-orang dulu. Terus terapi pagi hari, karena oksigen pagi ini oksigen yang paling baik. Nah, pada saat subuh ini oksigen yang paling baik. Produktif lakukan untuk terapinya jalan-jalan di luar rumah. Karena apa? Kalau di dalam rumah tentu oksigennya beda ya kalau di lebih banyak di luar. Jadi sirkulasinya tidak terjadi begitu ya. Jadi lebih baik apabila ada gangguan-gangguan ataupun
beresiko terkait paru-paru, ini silakan olahraga pagi ya, jalan-jalan pagi. Kayak kasus yang saat ini sedang mendunia seperti dampaknya pandemi, mewajibkan, bahkan saat ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Boleh dibilang new normal. Nah, iya, betul. sekarang orang sudah pada pakai masker. Apakah masker itu sendiri juga sangat bagus dilakukan ketika orang sedang dalam gangguan paru-paru atau mengidap penyakit paru-paru? Ini untuk terkait penularan ya Mas ya. Kalau penularan memang lebih baik jangan lepas masker. Ini bagi penderita, ini terkait penularan ya, baik itu virus COVID-19 atau COVID-19 corona atau virus yang lainnya, TBC dan sebagainya, ini memang penularannya melalui droplet. Ini menggunakan masker yang standar tentunya. Bagi orang sehat ini misalnya untuk terapi untuk apa, ini bagi orang sehat ya sebetulnya tidak usah pakai masker, tidak apa-apa. Ini kalau untuk terapi pagi ya olahraga pagi, jalan-jalan pagi, meditasi, masa pakai masker? Ya, kan betul. nggak lucu. Artinya kita pakai masker bisa menangkal, terhindar dari polusi-polusi yang tidak ini terkait sehat. Penularan, terus terkait karena faktor resiko apabila kita banyak bertemu orang, di kerumunan, ini ya seyogyanya pakai masker. Akan tetapi pada saat aktivitas-aktivitas yang tentu untuk terapi, untuk olahraga yang kita tentu jaga jarak, tentu tidak pakai masker ini lebih efektif untuk terapi kesehatan paru-paru, Mas. Ya, luar biasa sekali penjelasan dan juga paparan dari pakar pengobatan herbal Indonesia, penyakit paru-paru dan begitu bahayanya, serta tadi juga sudah diberikan kisi-kisi atau bocoran-bocoran atau tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan dengan segera. Ya, kawan sehat, masih di Bincang Sehat edisi hari ini terkait dengan penyakit paru-paru yang tadi sudah dijelaskan begitu luar biasanya oleh pakar pengobatan herbal Indonesia. Yang pasti di antara salah satu yang bisa Anda lakukan ketika Anda sudah mengalami gangguan pada pernafasan Anda, STG Probio yang kaya akan kandungan bahan-bahan alami dan di situ mempunyai korelasi yang sangat efektif sekali untuk membantu penyembuhan dari keluhan penyakit paru-paru Anda. Konsumsilah secara rutin untuk penyembuhan, kawan sehat. Ini 3 kali sehari 2 sloki atau 20 mili ya sebelum makan, yaitu pagi, siang, dan malam menjelang tidur. Sementara bagi Anda yang sehat, sebagai pencegahan bisa Anda lakukan atau minum cukup dengan 2 kali sehari saja. STG Probio ini sudah terdaftar di BPOM RI, kawan, sehingga produk ini betul-betul aman, keberadaannya serta kandungan di dalamnya sudah teruji, sudah terukur, sehingga sangat akan mempunyai dampak yang bagus untuk penyembuhan dan juga kesehatan Anda. Segera saja konsumsi setiap hari bersama keluarga Anda dan silakan Anda bisa dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau di apotik-apotik terdekat dari tempat Anda, kemudian di agen-agen resmi, serta Anda juga langsung bisa dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bincang Sehat akan kembali setelah beberapa selingan berikut.